Allahu Akbar, innalillahi wa innalillahi raji'un. Kenapa pada lari, Mbak? Ada 4 kali, ada banyak tembakan, Pak. Banyak tembakan. Hati-hati. Ini ada lagi yang ditembak, astagfirullahaladzim, ada yang meninggal. Itu geletak satu di bawah itu, di tengah-tengah. ISIS serang Indonesia. Peristiwa pada Kamis 14 Januari 2016 mengejutkan banyak pihak. 6 ledakan dan baku tembak yang terjadi selama kurang lebih 20 menit menjatuhkan 34 korban. 26 orang terluka dan 8 diantaranya meninggal dunia. Dari ke-8 korban tewas, 4 diantaranya merupakan terduga teroris dan 1 warga negara asing yang berasal dari Kanada dan 3 lainnya warga sipil. Keempat pelaku yang tewas dalam kejadian sudah teridentifikasi melalui sidik jari, yaitu Dian Juni Kurniadi yang ditemukan di pos polisi. Kemudian M. Ali, Afif alias Sunakim, dan Ahmad Mohazan bin Saron. Posisi ketiganya tewas di lokasi kafe Starbucks. Dari penyidikan atas kasus ini, polisi sudah menetapkan Bahrun Naim, pemimpin ISIS di Asia Tenggara, menjadi dalang di balik serangan mematikan di Tamrin. Ada satu orang tokoh, yaitu Bahrun Naim, yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara Leadership. Oleh karena itu, Bahrun Naim merancang serangan-serangan seperti ini. Terkait dengan senjata yang digunakan pelaku saat beraksi berasal dari negara Filipina. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki kenapa senjata tersebut bisa masuk ke Indonesia. Pola serangan pada teror bom di Jakarta ini menyerupai serangan ISIS yang terjadi di Paris dan Turki. Paris, November 2015 lalu, sekelompok pria bersenjata laras panjang dan beberapa ledakan bom mengguncang kota Paris. Sasaran terjadi di beberapa restoran, gedung konser, dan stadion yang memang menjadi pusat keramaian saat itu. Serangan yang juga diklaim dilancarkan oleh ISIS ini memakan 129 korban jiwa dan melukai 352 orang. Indonesia ini punya peluang besar untuk menjadi tempat terjadinya tiruan terhadap serangan Paris. Sedangkan serangan ISIS yang terjadi di Turki berada di dekat Masjid Biru dan Hagia Sophia, sebuah kawasan wisata utama kota terpadat di Turki. Akibatnya 10 orang tewas dan 15 orang mengalami luka-luka. Ledakan dahsyat tersebut dilakukan oleh seorang pembom bunuh diri. Gini, kayaknya ini memang pembuktian dari ancaman ISIS. Karena ISIS termasuk mengancam Turki, habis Turki Indonesia. Itu ancam itu Turki Indonesia. Nah, itu memang ada kesamaan. Cuman pelakunya nggak harus dari import lah. Karena Indonesia sudah ada, di Turki juga ada orang-orang. Setiap negara ada. Iya. Allahu Akbar. Ya, kelompok ISIS di Indonesia melakukan pola penyerangan yang sama, yaitu mencari tempat keramaian yang menjadi sasaran, sehingga menjadi perhatian banyak orang. Cara-cara kekerasan yang dilakukan kelompok ISIS memang menjadi sorotan dunia. Kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi ini pun diduga sudah melakukan perekrutan di Indonesia secara berkala. Jadi memang ada agenda, saya sudah tahu agak lama ada agenda ISIS akan masuk ke Indonesia dengan secara masif tahun 2017. Maka tak heran jika pelacakan ISIS di Indonesia pun dimulai. Sejumlah daerah dicurigai telah terjamah oleh kelompok radikal tersebut. Lantas,
bagaimana pola perekrutan ISIS di Indonesia. Saksikan iNews File segmen selanjutnya. Sekarang mana yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Orang sedang nganggur, susah nyari duit, dijanjikan surga, dijanjikan khalifah, dijanjikan dolar. Ya berangkat. Dan memang diurus itu tiketnya sampai ada pos-posnya.